Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah skenario yang melibatkan dua orang dokter rumah sakit pemerintah Kabupaten Sukabumi. Seperti apa yang sudah saya posting, saya buat video lalu saya posting tentang pembulian terhadap diri saya sejak tahun 97 sampai sekarang. Mulai pembulian yang ringan-ringan sampai pembulian sadis lah. Sudah cukup bagi saya, ini merupakan suatu ancaman. Dan pembulian ini dilakukan dengan beberapa skenario. Skenario ini diawali dengan adanya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani oleh sekretaris Kepala Badan. Atas nama Kepala Badan ini sekretaris Bapak Dr. Andes Rizbandi. Ini suratnya. Isi suratnya ini meminta kepada Kepala BP4K agar menugaskan Saudara Zaizal, itu saya sendiri, untuk hadir ke BP3K Kecamatan Cibadak pada tanggal 20 Juli. Ini. Kemudian Kepala BP4K atau BP4K ini adalah kepanjangannya Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ya. Kemudian BP3K itu turunan dari BP4K, itu Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Di sini Kepala BP4K atas nama kepalanya Saudari Hajah Dedah Herlina. Beliau membuat surat penugasan kepada saya, ya, Saudara Zaizal, ditugaskan untuk hadir di BP3K Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 20 Juli tahun 2016. Surat ini tanggal 15 Juli 2016. Sedangkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli tahun 2016. Selanjutnya, Kepala BP4K yang telah membuat surat tugas kepada saya, yang bersangkutan membuat surat ke Direktur Rumah Sakit Sekarwangi, Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 18 Juli tahun 2016. Ya, isi suratnya itu meminta atau mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan Saudara Zaizal. Setelah itu, saya hadir memenuhi undangan atau menjalankan tugas untuk hadir ke BP3K Kecamatan Cibadak. Sesampai di sana sudah ada seorang dokter, kemudian seorang pejabat BKD, Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi, yang bernama Haji Yunus, Kabid Pembinaan. Lalu saya diberi lembaran. Isinya adalah pertanyaan sebanyak 500 pertanyaan dan dikasih waktu selama 1 jam. Ya, kemudian saya baca pertanyaan tersebut dan ternyata pertanyaan ini menyangkut tes kejiwaan. Saya sudah akhirnya di situ saya berpikir, wah ini skenario ini katanya. Apalagi di samping saya itu ada peserta 3 orang lagi. Dan peserta ini sama dikasih juga lembaran pertanyaan itu. Lalu pada saat pengisian, mereka berbisik dan saya lihat tidak ada keseriusan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah selesai menjawab pertanyaan, kita dipanggil ke ruangan dan di situ ada dokter. Saya belakangan, terakhir. Yang lain sudah selesai, kemudian saya terakhir. Ketika saya masuk ke ruangan, dokter memperkenalkan diri. Namanya Yankee 5, ya, inisial Yankee 5. Dan dia mengatakan bahwa saya juga orang Padang, Pak Zaizal orang Padang juga ya? Saya bilang iya. Kemudian kita berdialog di sana. Berdialog. Dan yang saya herankan, pertemuan saya dengan dokter itu paling lama saya.
Kalau yang lain hanya beberapa menit, saya jam, 1 jam adalah lebih kayak 1 jam. Ya sudahlah, nggak saya permasalahkan. Saya ikuti saja. Kemudian pada tanggal 2 Agustus tahun 2016, saya mendapat surat perintah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi yang bernama Dedi Sutadi SH. Isi suratnya adalah kepada Saudara Zaizal diperintahkan untuk berobat ke Rumah Sakit Sekarwangi Poli Jiwa. Luar biasa, kurang ajar. Dan kemudian apabila saudara tidak berobat secara teratur, maka saudara akan diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Luar biasa. Dan selama saudara berobat, saudara mengajukan cuti sakit selama yang diperlukan. Hebat ya. Kemudian ya saya nggak nanggapin, malah salah cuti. Ya, kenapa? Karena ini yakin saya, bagi saya ini adalah sebuah skenario. Ya, apalagi dikaitkan dengan kejiwaan. Kemudian kita diminta suruh cuti. Kalau saya minta mengajukan cuti, berarti saya mengaku dengan hasil diagnosanya nanti. Ya kan? Maka saya tidak mengajukan cuti. Karena apa? Ini adalah satu trik untuk melemahkan pengaduan saya ke Presiden SBY, Pak Jokowi, dan kementerian-menteri yang terkait, bahkan terakhir di DPR RI Komisi 3. Itu videonya pernah saya posting di Facebook saya, yang bernama akun Facebooknya Zoyang. Sesuai dengan perintah ini, saya ke Rumah Sakit Sekarwangi, dan waktu itu saya bawa kameramen. Jadi saya menggunakan wartawan media, tapi media sosial. Saya masuk ke ruangan Poli Jiwa, dan di situ ternyata sudah ada, selain dokter, ada pejabat yang tadi, yaitu Pak Yunus sebagai Kabid Pembinaan di BKD Pemda Kabupaten Sukabumi. Kemudian pejabat ini dan dokter ini memberi pengarahan kepada saya. Selesai mereka memberi pengarahan kepada saya, lalu saya bertanya, apakah kalian tidak melanggar aturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini? Si dokter langsung spontan, melanggar apanya Pak? Kata si dokter YL tersebut. Ini dokternya ini dokter YL yang meriksa saya di BP3K Cibadak ya. Kan begini dok, yang namanya berobat itu masyarakat. Kalau kita berobat itu kan mempunyai mekanisme berobat kan? Betul kata dokter ini. Dan di setiap puskesmas dan rumah sakit selalu ada bannernya mengenai mekanisme berobat. Betul kan? Betul. Nah, kemudian setiap pasien itu sudah ditentukan atau sudah ditunjuk puskesmas rujukan dan rumah sakit rujukan. Betul nggak? Iya betul. Itu kan aturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Betul Pak itu. Bagaimana dengan saya? Lah si dokter ini, loh Bapak kan tinggal di Baros? Iya dok, saya tinggal di Baros. Kan dokter Baros kan kabupaten. Tanya aja sama dengan Pak Yunus. Pak Yunus mana? Apakah Baros ini kabupaten? Bukan dok, itu Kota Madya. Loh kok bisa begini? Nah kata dokter YL. Waduh katanya. Suster tolong panggil dokter TH. Akhirnya dokter TH datang dan duduk di samping saya. Dok, kata dokter YL ini, Baros kabupaten atau Kota Madya? Kota Madya dok. Waduh, ya nggak bisa diteruskan lah kalau gitu. Tolong urus aja dengan Pak Zaizal dengan sesuai dengan permintaannya. Ya, kalau dia memang karena Baros ini ada Kota Madya, silakan tolong dirujuk ke rumah sakit Kota Madya. Akhirnya tidak jadi saya berobat di rumah sakit kabupaten yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi. Ada apa? Kok bisa? Nah ini wajar saya katakan skenario. Lalu saya ke rumah sakit Kota Madya. Di sana saya diperiksa oleh dokter jiwa, yaitu dokter Tommy waktu itu namanya.
cara meriksanya beda, jauh beda sekali dengan dokter sebelumnya. Ya, dokter ini hanya menanyakan keluhan saya. Saya sampaikan keluhan saya itu di kepala saya itu seperti kayak ada benda keras yang menekan daging otak saya. Itu kadang-kadang kambuh, kadang-kadang tidak. Itu aja penyakit saya, dok. Yang saya rasakan, keluhan yang saya rasakan selama ini. Dan saya dikasih obat. Lalu setelah saya dikasih obat, kemudian minggu depannya kontrol, saya tanyakan penyakit saya itu apa, dok? Dokter menyampaikan, yang penting Bapak minum aja obat itu. Udah. Dan usahakan menghindar dari tekanan-tekanan. Saya tidak menyuruh Bapak pindah, tapi saya menyarankan hindari dari tekanan-tekanan. Jadi sangat jauh sekali ini diagnosanya dengan dokter dari rumah sakit kabupaten. Ya. Setelah saya berobat selama 8 bulan, tiba-tiba ada surat dari BKD, Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi, meminta laporan proses perjalanan berobat saya. Kepada saya mintanya. Kemudian saya kontrol sambil saya meminta sesuai dengan permintaan dari kepala BKD. Dokter Tommy langsung, ini bukan urusan saya, Pak. Saya nggak ada urusan dengan ini. Jangan minta kepada saya. Dokter tersebut langsung marah ketika saya minta rekamedik hasil pemeriksaan dokter tersebut. Ya. Kemudian saya ke ruang rekamedik. Sama, ternyata petugas tersebut menolak. Pak, sekalipun ini permintaan dari BKD, tapi tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya BKD itu membuat surat permohonan atau permintaan ke direktur rumah sakit sini. Walaupun Bapak pasiennya, Bapak tidak punya hak walaupun itu perintah. Akhirnya apa? Tak bisa kan? Anda bisa menilai sendiri ini. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi dan melibatkan 2 orang dokter ini. Wajar saya katakan ini adalah sebuah skenario. Nah, kemudian pada tahun 2017 ada lagi surat dari Dinas Ketahanan Pangan karena BP4K bubar lembaganya. Dan kita pindah bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan. Dan di sini ada surat kepada saya diminta untuk pemeriksaan kesehatan saya lagi tahun 2017. Yang di sini isinya agar saya itu saudara agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan kembali pada dokter penguji kesehatan atau tim khusus penguji. Kalau seperti ini ya wajar-wajar saja. Ya, di rumah sakit langsung wajar. Tapi yang tahun 2016 ini kurang ajar namanya. Inilah yang saya katakan itu adalah sebuah skenario tahun 2016 itu. Dan ini tidak saya tanggapi. Karena mereka sudah melakukan skenario. Sampai saat ini, tahun 2021 ini, belum ada apa-apa lagi. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang apa yang saya duga di dalam pembulian terhadap saya selama ini. Dari tahun 97 sampai sekarang ini. Ini ada dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario. Dan di antara skenario tersebut ada yang melibatkan 2 orang dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya kalau memang mau men-share. Ya, silakan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.